Silakan Pak Bambang. Ya, selamat pagi Pak Teguh. Pagi, silakan Pak Bambang. Ya, saya mau tanya, apakah kita selalu sedia uang cash pada saat market dalam tanda kutip kelihatannya sedang crash, atau kita full power saja pada saat market ya dalam tanda kutip kelihatannya crash juga? Udah seperti itu. Eh, sudah nonton video seminar saya yang advance, Pak Bambang. Sudah, Ada satu kata-kata menarik di situ. Siapkan payung ketika mendung. Sudah sampai bagian itu. sudah. Sudah, Yang oke. pakai jas hujan. Ya, jadi kesimpulannya apa kalau misalnya berdasarkan video tersebut? Uh, ya kita menduga pasar crash itu ya susah juga ya. Misalkan dulu Pak Teguh pernah bilang kan, uh, misalkan mau mendung kan Pak Teguh kalau bawa motor kan pakai jas hujan, ternyata nggak jadi hujan dan orang-orang pada ngetawain, Mas ngapain pakai jas hujan, ya seperti itu Pak Teguh. Nah, mending diketawain atau mending kehujanan, kan gitu kata kuncinya. Mending diketawain atau mending kita kebasahan kehujanan. Mending diketawain. Ya oke, saya jawab begini. Ya sebenarnya ini hanya mengulang saja ya materi yang sudah disampaikan kemarin itu, tapi mungkin bisa lebih relevan dengan kondisi pasar saat ini. Ya, jadi gini. Sekarang ini kan memang IHSG lagi tinggi-tingginya, ya. Meskipun sebenarnya kata lagi tinggi-tingginya ini kurang tepat juga karena IHSG kita itu sudah di 6 ribuan saat ini, 6 ribu dan mungkin bentar lagi ke 7 ribu. Dan sudah sejak tahun 2018 lalu, atau bahkan 2017, IHSG kita itu memang sudah di 6.000 sekian. Jadi sudah 5 tahun kita nggak kemana-mana. Bahkan sempat waktu tahun 2020 kemarin market crash, kita balik lagi sampai ke 4 ribuan waktu itu ya. Lalu sebelum sekarang kemudian naik lagi. Kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat, di mana S&P sekarang sudah 4.500, sedangkan 5 tahun yang lalu dia masih di 2 ribuan, atau Nasdaq yang sudah 14.000 sekian, sedangkan 5 tahun yang lalu dia juga masih di 7.000, 8.000, kita itu masih sangat ketinggalan sebenarnya. Kalau kita kenaikannya sama dengan Amerika itu, IHSG kita sekarang udah 10.000 atau bahkan 11.000, tapi kita masih ketinggalan. Nah, cuman tetap kalau misalnya di Amerika Serikat sana itu crash, turun, dan memang sekarang orang khawatirnya begitu karena ya inflasi ya, terakhir itu di sana sudah 7,5% secara year on year inflasinya, dan itu adalah tingkat inflasi tertinggi selama 40 tahun terakhir di Amerika Serikat itu. Terakhir kali setinggi itu tuh sekitar tahun 80-an. Dan tingkat suku bunganya itu juga masih sangat rendah, 0,25%. Suku bunga bank sentral di sana itu masih sangat rendah. Jadi memang untuk menurunkan inflasi, suku bunga ini harus naik. Tapi kalau suku bunga ini naik, maka bunga pinjaman akan naik. Kalau bunga pinjaman akan naik, penyaluran kredit akan berkurang. Kalau penyaluran kredit akan berkurang, jumlah uang beredar akan berkurang. Akan balik lagi ke bank, seperti itu. Jadi, termasuk uang-uang yang ada di pasar modal itu akan berkurang jumlahnya, seperti itu. Orang tidak akan punya cukup uang lagi untuk beli saham dan seterusnya, dan itu bisa bikin pasar crash. Mungkin nggak crash, tapi turun saja, karena sejak awal ya seperti tadi saya katakan, kenaikannya sudah terlalu tinggi selama 5 tahun terakhir ini. Bahkan sudah jauh lebih tinggi dibanding tahun 2019 sebelum terjadi pandemi ya COVID-19 ini. Dan kalau misalnya Amerika kena itu ya biasanya Indonesia kena juga gitu, ikut turun. Nah, tapi ada banyak faktor sebenarnya, dan saya juga sudah jelaskan di kelas advance, bahwa kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa kalau misalnya di pasar di Amerika sana itu turun, dan semalam juga Dow Jones turun lagi ya, itu pasti Indonesia ikut turun. Belum tentu, nggak seperti itu. Dan kalau misalnya suku bunga di sana naik, berarti di kita juga ikut naik. Itu lebih nggak nyambung lagi, itu kejauhan. Bukan begitu. Coba pelajari dulu ekonomi makro dan seterusnya ya. Itu banyak artikel-artikelnya di Wikipedia, dan saya sendiri pun bukan
latar belakang ekonomi, tapi saya paham karena saya banyak baca. Saya banyak baca selama 10 tahun terakhir ini dan akhirnya paham. Nah, jadi intinya ketika Amerika nanti kalau memang beneran turun itu belum tentu Indonesia akan turun juga. Karena yang paling penting, yang paling berpengaruh terhadap naik turunnya pasar saham kita adalah kondisi ekonomi kita sendiri. Bukan kondisi ekonomi Amerika, bukan. Kondisi ekonomi kita sendiri. Dan kabar baiknya kondisi ekonomi kita, kemarin juga ada data pertumbuhan ekonomi semuanya cukup bagus. Inflasi juga mulai di atas 2% lagi, artinya sudah mulai ada kenaikan daya beli. Orang-orang itu mulai banyak beli sembako dan seterusnya. Sebelumnya itu masih sangat rendah ya, hanya 1% sekian. Jadi inflasi kalau terlalu tinggi jelek, tapi kalau terlalu rendah juga jelek. Tapi kalau di Amerika itu 7% itu udah sangat tinggi sekali. Jadi harus diturunkan dengan cara menaikkan suku bunga seperti itu. Nah, cuman memang bisa dikatakan bahwa ya itu salah satu pertanda yang harus kita waspadai. Amerika bubble ini yang saya sebut dengan langit mendung itu. Dan kita itu kalau memang menganggap bahwa mendung ini serius, maka kita jualan, kumpulin kas itu dari sekarang. Bukan ketika sudah turun hujan, bukan ketika crash-nya itu sudah terjadi. Itu sudah terlambat, kita sudah basah kuyup. Kita itu harus pakai payung, buka payung sebelum hujan. Bukan ketika sudah hujan. Jadi sebelum crash itu terjadi, bukan ketika Dow Jones sudah anjlok 20% atau 30% dan seterusnya. Bukan begitu. Nah, ketika crash itu akhirnya sudah terjadi, ketika saham-saham sudah kembali murah, dan Indonesia juga misalnya ikut turun, ya baru saat itu kita jangan pegang cash lagi. Cash yang memang sudah dipegang sejak awal, itu saat itulah kita belanjakan. Kan kadang orang kebalik ya, ketika misalnya lagi tinggi-tingginya seperti sekarang, belanja, dan kita tidak bisa baca sama sekali itu langit mendung dan seterusnya, kita pikir pasar akan naik terus. Begitu sudah turun, begitu sudah crash, baru panik. Baru kepikiran untuk jualan. Dan orang yang pegang cash pun kadang-kala seringkali ragu-ragu juga untuk masuk gitu. Karena kalau misalnya pasar lagi crash segala macam, percaya sama saya beritanya itu pasti jelek semua. Nakut-nakutin gitu loh. Oh ini crash, resesi segala macam. Kalau dalam kondisi seperti sekarang di mana tidak ada berita yang terlalu mengerikan tentang ekonomi dan seterusnya, cuman ada ya itu doang ya, ancaman-ancaman segala macam. Ya sebenarnya memang ini waktu yang tepat untuk kita mengumpulkan cash. Nah, tapi ada lagi Pak Bambang dan juga teman-teman yang lain. Mengumpulkan cash di sini adalah asumsinya jika Anda adalah investor full time seperti kami. Kalau misalnya paruh waktu, biasanya duitnya tidak seluruhnya dimasukin ke saham. Biasanya ya, ada juga dimasukin ke deposito, ada juga dimasukin ke logam mulia dan seterusnya. Mungkin ada juga masuk ke kripto dan seterusnya. Kalau kita enggak, semuanya masuk ke saham. Jadi kalau kita pegang cash ya cash, ditaruh di bank. Tapi kalau misalnya kita lagi full power, ya kita enggak pegang cash sama sekali. Atau teman-teman yang lain, misalnya tiap bulan dapat gaji, ya dari pekerjaan atau punya penghasilan dari usaha, berarti kan cash masuk terus. Nah, kalau seperti itu, berarti kan kita nyetor terus ke sekuritas itu. Jadi akan selalu punya uang cash gitu loh. Nah, kalau misalnya posisinya seperti itu, ya berarti kita nggak perlu khawatir soal mendung, crash ini dan seterusnya. Setiap ada uang kita beli lagi aja. Kalau besok-besok terjadi crash, turun, ya kita beli lagi karena ya itu tadi. Tiap bulan kan kita setor lagi seperti itu. Ini kalau posisi kita nggak begitu, ya kalau posisi kita adalah uang kita ya cuma segitu doang gitu. Sebanyak apapun tapi cuma segitu gitu ya, nggak nambah lagi. Ya itu baru harus minggir dulu, keluarin dulu sebagian kalau misalnya kita melihat ada tanda-tanda bahwa pasar akan turun. Tapi bukan setelah penurunan itu terjadi. Biasanya orang itu baru akan rame, baru akan kepikiran panik lalu jualan itu ketika apa? Ketika IHSG atau Wall Street atau apapun itu udah turun kurang lebih 20% dari posisi sebelum dia turun. Jadi kalau posisi IHSG sekarang itu
pasar itu baru akan panik, CNBC itu baru akan nulis artikel, wow, resesi segala macam gitu ya. Ketika IHSG-nya sudah di 5.700. Itu sudah terlambat kalau Anda baru kepikiran jualan saat itu. Itu sudah sangat terlambat. Justru saat itulah kita harus belanja gitu ya. Tapi saya bisa katakan bahwa meskipun sekarang ada tanda-tanda langit mendung karena di Amerika Serikat sana udah pasti turun itulah. Cuma soal waktu. Memang ada naik turun, jangan bayangin ARB terus kayak di sini berjilid-jilid ya, enggak. Kalau misalnya udah turunnya agak dalam ya rebound, wajar itu. Tapi eventually dalam setahun ke depan saya pikir akan turun. Tapi itu belum tentu berarti bahwa di kita juga akan ikut turun. Cuman kalau memang kita pikir masalah bubble Wall Street ini serius, ya bolehlah kita mulai ngumpulin cash dari sekarang. Berapa banyak? Ya 30% lah. Jadi dari duit kita 100 juta itu 70 juta aja yang kita belanjakan. 30 jutanya kita pegang dalam bentuk uang cash aja dulu. Tunggu pasarnya turun dulu. Kalau misalnya kita tidak punya uang 30% itu, ya jual dulu sebagian pegangan. Terserah yang mana aja. Agar kemudian kekumpul uang cash tadi. Di sisi lain, kalau posisi kita adalah nyetor terus setiap bulan misalnya ke sekuritas, ya nggak usah mikir juga soal cash ini. Karena mau kita full power sekalipun, semua uang dibelanjakan saham, nanti kan akan muncul uang cash baru lagi gitu loh, seperti itu. Sudah cukup Pak Bambang? Ya, sudah cukup Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.